Merpati mabung bulu dan itu merupakan tahap penting dalam siklus hidup mereka. Semakin banyak Anda mengetahuinya, semakin baik Anda dapat merawat burung Anda saat itu terjadi. Berikut adalah panduan lengkap untuk segala hal yang berhubungan dengan pergantian bulu merpati. Apa itu pigeon molting? Mabung merpati didefinisikan sebagai periode setiap tahun di mana bulu burung Anda diperbarui. Sebelum kita lanjut ulasan berikut, dukung kami untuk dengan cara berlangganan ya, sobat. Agar kami semangat dalam memberikan ulasan-ulasan seputar merpati, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ini termasuk kepala, leher, bulu penutup, palang sayap, bulu ibu jari. Ke-10 primer pada setiap sayap bersama dengan 12 sekunder, dan bulu yang menutupi rel dan pantat. Sesuatu yang perlu diingat adalah bahwa bulu yang lebih kecil, kurang signifikan, pada merpati Anda akan berganti kulit hampir sepanjang tahun, dan ini tergantung pada cara pembiakannya. Periode molting, lebih kecil, ini biasanya dianggap selesai setelah sekitar 2 tahun, dan merpati Anda akan bersolek dan mematuk bulu-bulu ini sampai pekerjaan selesai. Ini adalah jenis mabung yang berbeda dengan mabung tahunan yang luas yang sedang kita bicarakan di sini, jadi mari selami faktanya lebih dalam. Kapan pigeon molting terjadi? Dalam salah satu proses alam yang sangat halus itu, pergantian bulu merpati memiliki serangkaian tanggal yang ditentukan di mana ia terjadi dengan ketepatan yang hampir pasti. Umumnya, periode molting merpati adalah sesuatu yang dimulai pada bulan Agustus dan berlanjut hingga pertengahan November. Pengaturan waktu ini untuk memastikan bahwa burung itu menumbuhkan bulu baru yang kuat dan hangat yang akan membantunya melewati musim dingin dengan cara terbaik dan ternyaman. Secara total, seekor merpati cenderung membutuhkan antara 160 dan 170 hari untuk benar-benar memulai dan menyelesaikan proses pergantian kulitnya, bulu. Sejak bulu pertama jatuh dari tubuhnya, jamnya menyala. Dan lebih dari sekadar pergantian bulu terjadi selama ini. Tubuh merpati mengalami banyak perubahan selama proses molting. Beberapa di antaranya sebenarnya tidak terlihat dengan mata telanjang seperti molting itu sendiri. Molting menghabiskan sumber daya merpati. Seiring dengan bulu, burung kehilangan protein keratin dan belerang dalam jumlah besar. Jadi sangat penting bagi Anda untuk meningkatkan pasokan pakan yang mengandung protein selama periode molting. Apa manfaat pigeon molting? Manfaat paling signifikan dari molting untuk merpati, di belahan bumi barat, adalah kenyataan bahwa mereka menerima lapisan bulu baru, segar, kuat dan hangat yang membantu melindungi mereka dari suhu musim dingin yang lebih dingin yang datang setelah pertengahan November akhir tanggal. Molting menghilangkan bulu yang aus. Bulu yang lebih tua mempengaruhi penerbangan dan kinerja burung balap sehingga pemilik merpati balap harus memberi perhatian khusus pada proses pergantian kulit. Molting juga merupakan proses makeover. Burung masih membutuhkan daya tarik untuk kawin dan berkembang biak sehingga merpati dengan bulu tua akan kurang menarik bagi lawan jenis dibandingkan dengan burung yang baru berganti kulit. Apakah pigeon molting memiliki efek berbeda pada bulu yang berbeda? Bagian yang berbeda dari seekor merpati akan berganti kulit dan terlihat berubah dengan cara yang berbeda. Jadi jangan khawatir jika bagian burung terlihat berbeda dari yang lain pada berbagai tahapan selama proses berlangsung. Tujuan umumnya adalah agar merpati mendapatkan bulu baru yang halus dan lengkap, dan itu adalah tanda kunci dari mabung yang sehat. Dua hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa setiap kelompok bulu menjadi sehalus dan sesehat mungkin adalah dalam pakan berisi protein yang Anda berikan kepada burung Anda selama ini. Dan mandi teratur yang dapat Anda anjurkan secara berurutan. Untuk membantu bulu dan kerontokan pergi dengan cara yang lembut dan sehat. Sesuatu yang harus diwaspadai dalam hal perbedaan bulu visual adalah tanda fret. Tanda fret adalah kelemahan umum yang terjadi sebagai tanda sulit terbang, di mana burung Anda telah menggunakan semua cadangan energinya untuk terbang yang menyebabkan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu proses pergantian kulit yang sehat. Jika merpati Anda melakukan penerbangan yang sulit selama periode molting, maka bekas fret mungkin tertinggal pada pola bulunya. Banyak yang menganggap ini sebagai bekas luka pertempuran. Bagaimana Anda memastikan mabung yang baik? Salah satu cara paling efektif untuk menilai apakah merpati Anda mengalami mabung yang baik
adalah dengan memeriksa ekornya. Anda dapat mengetahui apakah burung Anda mengalami mabung yang ideal jika bulu ekornya tidak memiliki lubang kecil. Poros berongga tidak boleh terbelah dan tidak boleh memiliki simpul. Dan ketika proses molting telah selesai secara alami dan berhasil, warna umum tubuh merpati harus terlihat sekitar 1 cm di belakang palang sayap yang lebih gelap. Hubungan antara molting dan mandi Anda pasti ingin mempertahankan rutinitas mandi mingguan dengan merpati Anda, bahkan saat sedang dalam tahap mabung. Selama musim panas yang sangat terik, beberapa pemilik bahkan mandi 2 kali seminggu. Jika Anda memiliki merpati yang sangat keras kepala dan tidak suka mandi biasa, maka Anda harus mengambil tanggung jawab kepemilikan Anda dengan serius dan meletakkan kaki Anda. Hal yang paling penting untuk diingat sehubungan dengan mandi adalah bahwa mandi yang baik benar-benar dapat membantu memperkuat organ merpati, bersama dengan manfaat nyata untuk menghilangkan kotoran dari kaki dan bulunya. Molting selama pelatihan dan dampak pada merpati ketika Anda adalah penggemar merpati yang ambisius. Akan sangat menggoda untuk mendorong perahu keluar dan melatih burung Anda sekuat Anda dan mereka dapat melakukannya sepanjang tahun, tetapi untuk memastikan mabung yang sehat, sebaiknya pertahankan kecepatan yang lebih lambat. Selama periode paling intens dari proses molting, faktanya, seekor merpati justru akan mengalami mabung lebih lambat jika dipaksa berlatih terlalu lama. Selama periode molting terberat mereka, jadwal yang disarankan adalah sesuatu yang sejalan dengan membiarkan merpati terbang di sekitar loteng Anda sekali setiap hari, bersama dengan mendorong mereka untuk mandi mungkin 2 kali seminggu. Dalam hal performa, sebenarnya ini adalah kasus memilih untuk mempercayai satu hal di atas yang lain, karena ada banyak perbedaan pendapat di dalam komunitas. Ada pecinta merpati yang sangat yakin bahwa merpati jarak jauh lebih lambat berganti kulit dibandingkan dengan pelari cepat. Dan yang lain akan memberitahu Anda bahwa merpati yang berganti bulu dengan cepat adalah burung yang lebih lemah. Dampak mabung pada burung saat dilombakan dalam hal menunjukkan burung. Hal utama yang ingin dipastikan oleh pemilik adalah bahwa merpati mereka telah menyelesaikan proses pergantian bulu sebelum musim pertunjukan mereka ditetapkan. Idealnya, Anda tidak ingin menghadirkan burung yang baru setengah jalan melalui siklus molting, karena, sederhananya, mereka tidak terlihat terbaik. Apakah Anda ingin menampilkan diri Anda dalam kompetisi dengan mengenakan setengah dari pakaian Anda dan menampilkan kasus rambut ranjang yang parah? Tidak, kami tidak berpikir begitu. Dan kami juga tidak. Apa itu cere merpati dan apa fungsinya? Cere adalah penutup selaput berdaging dari dasar mandibula atas burung tempat lubang hidung terbuka. Ini adalah karakteristik yang menentukan yang membentuk salah satu kriteria dalam standar pertunjukan burung pameran dan juga merupakan indikator utama dalam jenis kelamin dan kesehatan burung. Cere akan sering menjadi salah satu hal pertama yang akan dilihat oleh dokter hewan unggas untuk mengetahui apakah ia dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan dan kondisi seekor merpati. Apa itu pigeons cere? Cere adalah tambalan berdaging, lunak, sangat sering telanjang yang ditemukan di dasar sisi atas paruh burung. Jika Anda melihat seekor burung yang terlihat seperti memiliki bagian atas yang tampak lembut, tidak berbulu, seperti kulit, dan merambah ke bagian atas paruhnya, maka itulah yang dapat Anda sebut sebagai cere. Banyak spesies burung yang berbeda memiliki cere, seringkali burung pemangsa, tetapi juga pada jenis burung lain seperti skuas, kalkun, beo, curasos, burung hantu dan, tentu saja, favorit kami, merpati. Ceres sangat bervariasi antara spesies dan breed dalam hal tekstur, ukuran dan warna. Beberapa fitur sangat menonjol seperti pada bark pigeon sementara yang lain kurang menonjol. Etimologi kata cere tidak memberikan petunjuk karena cere berasal dari kata Latin cerah yang berarti lilin. Tidak ada kualitas lilin pada cere juga tidak menghasilkan atau mengeluarkan lilin. Fungsi cere meskipun cere diasumsikan fungsional karena posisinya yang menonjol. Ilmu pengetahuan belum secara pasti mendefinisikan tujuan cere. Yang diketahui adalah bahwa ia mengelilingi nares, lubang hidung, sehingga ada anggapan bahwa cere dapat berperan dalam pernapasan dan, atau indera penciuman burung.
Pikiran lain adalah bahwa itu dapat bertindak sebagai filter untuk lubang hidung, mencegah puing-puing memasuki saluran napas burung atau memperkuat indera dalam beberapa cara. Apa yang bisa digunakan cere untuk mengidentifikasi merpati? Cere dapat digunakan untuk membantu pemilik dan dokter hewan mengidentifikasi sejumlah aspek berbeda dari seekor burung. 1. Seks. Jika warna cere burung lebih gelap, kemungkinan besar itu adalah jantan, sedangkan cere berwarna lebih terang cenderung menunjukkan betina. Burung yang berwarna lebih terang memang cenderung memiliki ceres yang berwarna lebih terang. Jadi hal ini perlu diperhitungkan saat mencoba menentukan jenis kelamin burung yang warnanya lebih terang untuk memulai. Perlu juga dicatat bahwa metode penentuan jenis kelamin merpati melalui cere ini hanya berlaku untuk merpati dewasa. Karena cere remaja akan berubah seiring bertambahnya usia hingga mencapai pewarnaan terakhirnya. Ada juga fakta bahwa cere jantan cenderung lebih besar dan lebih menonjol daripada cere betina. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa cere dari beberapa ras merpati berubah warna menjadi coklat ketika mereka sedang musim dan siap untuk berkembang biak. Meskipun cere dapat membantu identifikasi jenis kelamin, satu-satunya cara pasti untuk menentukan jenis kelamin merpati adalah dengan tes darah DNA. 2. Kesehatan cere akan sering menjadi salah satu hal pertama yang akan dilihat oleh dokter hewan unggas untuk mengetahui apakah ia dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan dan kondisi seekor merpati. Jika ada pembengkakan yang terlihat, peradangan atau iritasi umum di dalam dan sekitar cere, maka ini bisa menjadi indikator kuat adanya masalah pernapasan pada merpati. Cere yang pecah-pecah juga dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan burung tersebut, bersama dengan infeksi apapun yang mungkin membuatnya berisi nanah. Melihat cere dan cere saja tidak akan menjadi cara yang berhasil untuk membuat diagnosis yang akurat, tetapi secara umum, jika ada yang tidak beres dengan cere burung, itu adalah indikator visual pertama yang harus dilakukan oleh dokter hewan. Melakukan beberapa tes yang lebih ekstensif untuk menentukan penyakit.